Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menampilkan hasil jurnal umum buku besar dan raja saldo dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisa Nadira Putri. Nama saya Yulia Mahalani. Nama saya Nurudiana. Nama saya Tasya Kirani. Berikut adalah videonya. Kita akan membuat jurnal umum dari perusahaan jasa Namira Beauty and Spa. Kas bisa masuk ke debit karena ini penyetoran modal awal. Penyetoran modal awal itu berarti kas kita menambah. Peralatan bisa di debit karena juga ini Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa ada peralatan salon dan uang tunai. Modal juga termasuk ke kredit karena Ibu Namira menyetorkan modal awal itu berisi tentang uang tunai. Uang tunai itu bisa masuk ke kas dan modal. Lalu pada tanggal 4 dibeli beberapa perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut senilai 1.300.000. Akun yang masuk terhadap transaksi tanggal 4 ini adalah perlengkapan dan kas. Perlengkapan di debit sebesar 1.300.000 dan kas di kredit sebesar 1.300.000. Perlengkapan masuk ke debit karena kita membeli perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut. Perlengkapan jika bertambah jumlah nilainya itu berarti posisinya berada di debit. Kas jika kita berkurang, kita melakukan transaksi pembelian secara tunai. Jika kita membeli perlengkapan secara tunai, berarti kas berkurang. Kas berkurang berada di kredit. Selanjutnya, ada transaksi tanggal 5. Sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar 40 juta ribu rupiah. Akun yang masuk terhadap transaksi tanggal 5 adalah beban sewa dan kas. Beban sewa di debit sebesar 40 juta ribu rupiah. Kas di kredit sebesar 40 juta ribu rupiah. Dibayar di muka, masuk ke akun beban sewa. Sewa berada di debit karena dia bertambah. Kas berada di kredit karena dia melakukan transaksi pembayaran beban sewa, berarti kas kita berkurang. Ya, ada transaksi tanggal 7. Diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar 2.600.000 rupiah. Akun yang masuk di tanggal 7 tersebut adalah kas dan pendapatan jasa. Diterima uang atas jasa salon berarti kita masuk kas kita bertambah sebesar kas kita di debit sebesar 2.600.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 2.600.000 rupiah. Lalu ada transaksi tanggal 10. Dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga 1.200.000 per unit. Baru dibayarkan 1 juta dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Akun yang masuk di tanggal 10 ini adalah perlengkapan kas dan hutang. Perlengkapan di debit sebesar 2.400.000 rupiah, kas di kredit sebesar 1 juta ribu rupiah, hutang di kredit sebesar 1.400.000 rupiah. Perlengkapan di debit karena kita membeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture. Berarti perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan jika bertambah itu berada di debit. Skip. Maksudnya pause. Lalu Bentar burem. Lalu, kas berada di kredit karena kas kita berkurang. Jika ada transaksi yang dengan menggunakan kata dibeli, berarti kas kita berkurang. Hutang, kenapa dia bisa hutang di kredit? Kenapa bisa ada hutang di kredit? Karena kita telah membeli sofa 2 unit sofa dan baru dibayarkan 1 juta rupiah. Berarti kita masih mempunyai hutang. Tanggal 13 telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai 1.800.000 rupiah, baru diterima sebesar 1.200.000 rupiah dan sisanya diterima akhir bulan. Akun yang masuk di transaksi tanggal 13 ini adalah kas piutang pendapatan. Kas di debit sebesar 1.300.000 rupiah, piutang di debit sebesar 600.000 rupiah, pendapatan di kredit sebesar 1.800.000 rupiah. Bisa di debit karena dia bertambah. Kas kita bertambah karena
pelanggan sudah membayar beberapa dari total pengecatan rambut ini. Piutang bisa didebit karena piutang kita bertambah. Piutang jika bertambah posisinya berada di debit. Kenapa bisa ada piutang? Karena baru diterima sebesar Rp1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan. Pendapatan bisa dikredit karena pendapatan kita bertambah. Pendapatan jika bertambah posisinya adalah di kredit. Selanjutnya ada transaksi tanggal 16. Diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp1.300.000. Akun yang masuk pada tanggal 16 ini adalah kas dan pendapatan jasa salon. Kas didebit sebesar Rp1.300.000. Kas bisa didebit karena apa? pada tanggal 16 ini akun yang masuk adalah kas dan pendapatan jasa salon. Kas didebit sebesar Rp1.300.000 dan pendapatan jasa salon dikredit sebesar Rp1.300.000. Kas bisa berada di kas bisa berada di debit karena kas kita bertambah. Diterima uang. Jika ada transaksi diterima, maka kas kita bertambah. Pendapatan jasa salon bisa dikredit karena pendapatan kita juga menambah. Pendapatan jika menambah, posisinya adalah dikredit. Skip pause dulu. Selanjutnya ada tanggal 17. Pada transaksi tanggal 17 ini adalah dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar Rp1.500.000. Akun yang masuk pada transaksi tanggal 17 adalah beban LAT atau listrik, air, dan akun yang masuk pada transaksi tanggal 17 adalah beban LAT atau listrik, air, dan telepon, dan kas. Beban LAT di debit sebesar Rp1.500.000. Kas dikredit sebesar Rp1.500.000. Beban LAT bisa didebit karena bebannya bertambah. Kas bisa dikredit karena kita dibayar. Jika ada kata dibayar di transaksi, berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang itu berarti posisinya di kredit. Skip pause. Lanjut, ada transaksi di tanggal 21. Dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga Rp4.000.000. Akun yang masuk pada transaksi tanggal 21 ini adalah komputer dan hutang. Komputer didebit sebesar Rp4.000.000 dan hutang dikredit sebesar Rp4.000.000. Komputer bisa didebit karena komputer masuk ke peralatan. Peralatan jika menambah, berarti posisinya berada di debit. Hutang bisa dikredit karena hutang kita bertambah. Dalam transaksi tersebut, membeli 1 unit komputer secara kredit. Selanjutnya ada transaksi di tanggal 22. Dilunasi utang pembelian sofa kepada toko Unix Furniture pada tanggal 10. Akun yang masuk pada transaksi tersebut adalah hutang dan kas. Hutang didebit sebesar Rp1.400.000. Kas dikredit sebesar Rp1.400.000. Hutang kita berkurang karena mereka melakukan transaksi pelunasan hutang. Hutang kita dikurang. Posisi hutang dikurang adalah di debit. Kas kita juga berkurang karena mereka melakukan pelunasan hutang. Kas kita dikurang berada di kredit. Selanjutnya ada transaksi tanggal 24. Dibeli 1 unit printer seharga Rp800.000. Akun yang masuk di transaksi tanggal tersebut adalah printer dan kas. Printer termasuk ke peralatan juga. Printer di debit Rp800.000, kas dikredit sebesar Rp800.000. Printer bisa berada di debit karena printer kita bertambah. Di transaksi tersebut,
adalah dibeli. Jika dibeli, peralatan kita berarti menambah, tetapi kas kita juga berkurang. Berarti kas dikurang itu posisinya di kredit. Selanjutnya ada transaksi tanggal 27. Diterima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan pengecatan rambut pada tanggal 13 sebesar Rp300.000. Akun yang masuk terhadap transaksi tersebut adalah kas dan piutang. Kas didebit sebesar Rp300.000, piutang dikredit sebesar Rp300.000. Kas bisa didebit karena kita ada transaksi diterima. Berarti jika diterima, berarti kas kita itu bertambah. Kas bertambah itu berada di debit. Piutang bisa dikredit karena piutang kita berkurang. Selanjutnya ada transaksi tanggal 31. Dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar Rp6.000.000. Akun yang masuk di tanggal tersebut adalah beban gaji dan kas. Beban gaji didebit sebesar Rp6.000.000, kas dikredit sebesar Rp6.000.000. Beban gaji bisa didebit karena beban gaji kita bertambah. Posisi beban gaji jika bertambah adalah di debit. Kas kita berkurang karena kita melakukan pembayaran kepada beban karyawan, beban gaji karyawan. Kas bisa posisinya di kredit karena kita melakukan transaksi dibayar gaji untuk karyawan. Selanjutnya, kita akan memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Nama akunnya adalah akun kas. Untuk keterangan, kita samakan dengan yang ada di jurnal. Di jurnal, keterangannya adalah setoran modal awal pada tanggal 2. Untuk ref, kita dapatkan dari jurnal umum halaman 1. Maka kita tulis JU1. Setelah itu, kita lihat posisi kas pada tanggal 2 ada di debit atau di kredit. Di jurnal, posisinya ada di debit. Maka, kita akan taruh posisinya di debit. Setelah itu, di bagian saldo, posisinya tetap di debit. Selanjutnya, pada tanggal 4, pembelian perlengkapan jurnal umum halaman 1. Sebesar Rp1.300.000 berada di bagian kredit. Kas itu dengan harta, maka harta ditambah sama dengan debit, harta dikurang sama dengan kredit. Maka 400 juta dikurang 1.300.000 sama dengan 398.700.000. Lanjut, pada tanggal 5 keterangannya pembayaran sewa di JU1 sebesar Rp40 juta. Maka jika di kredit dia akan dikurang 398.700.000 dikurang 40 juta sama dengan 358.700.000. Pada tanggal 7 terdapat penerimaan pendapatan di jurnal umum halaman 1 sebesar 202.600.000 di bagian debit. Karena dia di debit, maka dia akan ditambah 358.700.000 ditambah 2.600.000, maka hasilnya adalah 361.300.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 terjadi pembelian sofa di jurnal umum halaman 1 sebesar 1 juta di bagian kredit. Karena kredit, maka dia akan dikurang 361.300 dikurang 1 juta, maka saldonya adalah 360.300. Kemudian, pada tanggal 13, keterangannya piutang pendapatan pada jurnal umum halaman 1 berada di debit sebesar 1.200.000. 360.300 ditambah 1.200.000, maka hasilnya adalah 361.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 16 terdapat penerimaan pendapatan di jurnal umum halaman 1 sebesar 1.300.000 di bagian debit.
361.500.000 ditambah 1.300.000, maka hasilnya 362.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 17 terjadi pembayaran beban LAT di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 1.500.000 di bagian kredit. 362.800.000 dikurang 1.500.000, maka hasilnya 361.300.000. Selanjutnya, pada tanggal 22 terjadi pelunasan utang di tanggal 10 bagian jurnal halaman 1 berada di bagian kredit sebesar 1.400.000. Maka 361.300 dikurang 1.400.000 hasilnya adalah 359.900.000. Selanjutnya, pada tanggal 24 terjadi pembelian printer di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 800.000 di bagian kredit. 359.900 dikurang 800, maka saldonya adalah 359.100. Kemudian pada tanggal 27 terjadi penerimaan piutang di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 300 di bagian debit. 359.400 359.100 dikurang 300, maka hasilnya adalah 359.400. Yang terakhir, pada tanggal 31 terdapat pembayaran gaji karyawan di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 600 di bagian kredit. Maka 359.400 dikurang 600 hasilnya adalah 353.400. Maka saldonya adalah 353.400. Nah, ada piutang usaha. Di Jurnal Umum keterangannya ada piutang pendapatan pada tanggal 13 di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 600.000 di bagian debit. Kita taruh 600.000 di bagian saldo debit. Selanjutnya, pada tanggal 27 ada penerimaan piutang di Jurnal Umum halaman 1 sebesar 300.000 di kredit. Nah, kalau posisinya berbeda, maka akan kita kurang. Akan kita kurang 600.000 dikurang 300, maka hasilnya adalah 300.000. Nah, ada sewa dibayar di muka. Pada tanggal 5 di jurnal, keterangannya sewa dibayar di muka pada Jurnal Umum halaman 2 adalah sebesar 40 juta di bagian debit. Tinggal kita pindahkan saldonya di bagian debit sebesar 40 juta. Berikutnya ada perlengkapan. Di jurnal pada tanggal 4 ada pembelian perlengkapan pada Jurnal Umum halaman 2 sebesar 1.300.000 di bagian debit. Saldonya akan kita isi di bagian debit sebesar 1.300.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 ada pembelian sofa secara kredit bagi Jurnal Umum halaman 2 sebesar 2.400.000 di bagian debit. Karena posisinya sama, maka akan kita tambah 1.300.000 ditambah 2.400.000, ada saldonya adalah 3.700.000. Selanjutnya ada peralatan. Pada tanggal 2, setoran modal awal Jurnal Umum halaman 2 terdapat di bagian debit sebesar 200 juta. Saldonya kita isi di debit sebesar 200 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 ada pembelian komputer secara kredit Jurnal Umum halaman 2 di bagian debit sebesar 4 juta. Kita isi di sini debit karena ini
posisinya sama, maka 200 juta ditambah 4 juta, hasilnya adalah 204 juta. Selanjutnya, pada tanggal 24 ada pembelian printer secara kredit di Jurnal Umum halaman 2 di bagian debit sebesar 800.000. 204 juta ditambah 800, maka saldonya adalah 204.800. Ada utang usaha. Pada tanggal 10 terjadi pembelian sofa secara kredit di Jurnal Umum halaman 2 sebesar 1.400.000 di bagian kredit. Saldonya kita pindahkan di kredit sebesar 1.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 21 ada pembelian komputer secara kredit bagian Jurnal Umum halaman 2 berada di kredit sebesar 4 juta. Karena ininya sama, posisinya sama, maka akan kita tambah 1.400.000 ditambah 4 juta adalah 5.400.000. Selanjutnya ada tanggal 22, pelunasan utang tanggal 10 di Jurnal Umum halaman 2, bagian debit sebesar 1.400.000. Karena posisinya berbeda, maka kita akan kurang 5.400.000 dikurang 1.400.000, maka saldonya adalah 4 juta. Melanjutkan memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Selanjutnya ada akun modal Ibu Namira. Nomor akunnya 311. Pada tanggal 2 Maret 2023, keterangannya setoran modal awal. Kita dapat keterangan dari jurnal umum. Repnya yaitu JU1. Kita dapatkan rep dari jurnal umum halaman ke-1. Lalu kita lihat ke jurnal modal pada tanggal 2, posisinya ada di kredit. Lalu kita pindahkan ke saldo, posisinya tetap di kredit sebesar 600 juta rupiah. Karena Ibu Namira menyetorkan modal awal. Selanjutnya, pendapatan jasa. Nomor akunnya 411. Pada tanggal 7, keterangannya penerimaan pendapatan. Repnya JU1. Lalu kita lihat ke jurnal penerimaan pendapatan pada tanggal 7, posisinya di kredit sebesar 2.600.000. Lalu kita pindahkan ke saldo, posisinya tetap di kredit sebesar 2.600.000. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret, keterangannya yaitu piutang pendapatan. Repnya JU1. Lalu kita lihat ke jurnal piutang pendapatan, posisinya di kredit sebesar 1.800.000. Lalu kita pindahkan ke saldo dan di kredit. Dan hasilnya 4.400.000. Karena 2.600.000 ditambah 1.800.000 hasilnya 4.400.000. Dan karena posisinya sama, makanya ditambah. Lalu pada tanggal 16, keterangannya penerimaan pendapatan. Repnya JU1. Lalu kita lihat ke jurnal penerimaan pendapatan, posisinya di kredit sebesar 1.300.000. Lalu kita pindahkan ke saldo, posisinya di kredit sebesar 5.700.000. Karena 4.400.000 ditambah 1.300.000 hasilnya 5.700.000. Selanjutnya akun beban gaji. Nomor akun 511. Pada tanggal 31 Maret 2023, keterangannya pembayaran gaji karyawan. Repnya JU2. Kita dapatkan rep dari jurnal umum halaman kedua. Lalu kita lihat ke jurnal beban gaji. Pada tanggal 31, posisinya ada di debit sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita pindahkan ke saldo,
Posisinya tetap di debit sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, akun beban listrik, air, dan telepon. Nomor akun 512. Pada tanggal 17 Maret, keterangan pembayaran beban LAT. Labnya JO1. Lalu, kita lihat ke jurnal beban listrik, air, dan telepon pada tanggal 17, posisinya di debit sebesar 1.500.000. Lalu kita pindahkan ke saldo, tetap di debit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, kita akan membahas neraca saldo. Selanjutnya, yang terakhir ada proses penyusunan neraca saldo. Proses penyusunan neraca saldo yaitu kita mencatat saldo akhir pada setiap buku besar yang telah kita buat sebelumnya. Ini merupakan contoh dari saldo akhir pada akun kas. Saldo akhirnya yaitu Rp353.400.000. Jadi saldo akhir pada buku besar ini akan kita catat pada neraca saldo yang ini. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Pada kolom pertama ini ada nomor akun, dan yang kedua ada nama akun, dan ketiga itu ada debit dan kredit. Fungsi debit dan kredit ini mencatat saldo dari akun yang telah kita catat ke dalam neraca saldo. Posisi debit dan kredit dicatat berdasarkan posisi debit dan kredit saldo akhir pada akun besar masing-masing. Ini dia saldo akhir dari masing-masing akun tersebut. Pertama, nomor akun 111. Ini nama akunnya yaitu kas. Pada buku besar nama akun kas ini saldo akhirnya itu ada di debit sebesar Rp350.400.000. Jadi dalam neraca saldo kita tulis di sini sesuai dengan saldo yang ada di buku besar tersebut. Dan nomor akun yang kedua yaitu 112. Nama akunnya piutang usaha. Di dalam buku besar ini nama akun piutang usaha saldonya yaitu Rp300.000. Lalu kita masukkan ke dalam neraca saldo juga sama, yaitu Rp300.000 di debit. Dan yang ketiga, nomor akun 113. Nama akun sewa dibayar di muka. Di buku besar juga yaitu sewa dibayar di muka. Saldo terakhirnya yaitu di debit sebesar Rp40 juta. Jadi kita masukkan di sini Rp40 juta. Dan nomor akun selanjutnya 114 dengan nama akun perlengkapan. Di sini nama akun perlengkapan. Saldo terakhir di buku besar yaitu Rp3.700.000 di debit. Dan di sini juga kita tulis sebesar Rp3.700.000 di debit. Nomor akun selanjutnya 115 nama akun peralatan sebesar Rp204.800.000 di debit. Dan di buku besar juga saldo akhirnya Rp204.800.000 di debit. Lalu di sini ada nomor akun 211 dengan nama akun utang usaha. Saldo akhir di buku besar yaitu Rp4 juta di kredit. Jadi kita tulis di neraca saldo ini Rp4 juta di kredit. Selanjutnya nomor akun 311 dengan nama akun modal Ibu Namira. Kita taruh di kredit sebesar Rp600 juta di kredit. Dan di buku besar juga kita tuliskan saldo akhirnya Rp600 juta. Di dalam buku besar di sini terdapat nama akun pendapatan jasa dengan nomor akun 411 dan ditulis juga dengan neraca saldonya nomor akun 411 nama akun pendapatan jasa. Ditaruh di kredit sebesar Rp5.700.000. Lalu ada 511 nama akun beban gaji
sebesar 6.000.000 rupiah di debit. Di buku besar juga terdapat nama akun, beban gaji, nomor akun 511. Saldo akhirnya yaitu di debit sebesar 6.000.000 rupiah. Beban listrik, air, dan telepon dengan nomor akun 512 dan di neraca saldo juga 512 dengan saldo akhir di dalam buku besar yaitu 1.500.000 di debit dan neraca saldo juga di debit. Karena sudah semua ditaruh di neraca saldo, jadi kita jumlahkan semuanya dan hasilnya yaitu 609.700.000 rupiah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.